Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Nah, sebelum mulai belajarnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, ternyata bangsa Indonesia masih tetap harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan Indonesia itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Artinya, tentara dan rakyat berperang mengangkat senjata untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Artinya, perjuangan tersebut dilakukan melalui perundingan dengan pihak musuh atau pihak asing. Nah, anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar tentang perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi di Semarang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara memeriksa sumber air tersebut. Akan tetapi, ia gugur oleh tentara Jepang. Nah, terbunuhnya atau gugurnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang tersebut menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Sehingga pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda yang berada di Semarang, yaitu antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran yang kedua dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu terjadi pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly datang ke Medan diam-diam diboncengi oleh Nika untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih sehingga menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Akan tetapi rakyat Indonesia menolak. Sehingga pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan batas kekuasaan daerah secara sepihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Pertempuran yang ketiga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, saksikan video berikut ini. Wow!
Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu dan Nika datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung melawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan Sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari Sekutu. Isinya apa, Om? Pokoknya rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara Sekutu. Duh, senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya Danang, akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai Sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, Sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TNI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar Sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi, mereka nggak beneran menyerah ya, Om? Betul, Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha. Wah, perangnya membara banget ya, Om, di Bandung ini. Iya, tapi Om masih punya satu cerita lagi buat kamu. Tungguin di video selanjutnya ya. Pertempuran yang keempat dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu adanya pertempuran Ambarawa. Nah, kalian saksikan ya video berikut ini.
Pertempuran yang kelima dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu adanya Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kalian perhatikan ya video berikut ini. Selain perjuangan secara fisik melalui perang, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, berikut ini usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, melalui Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Delegasi dari bangsa Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan dari Belanda diwakili oleh Profesor William Sermerhorn. Nah, hasil perjanjian tersebut diantaranya Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Setelah terjadi perundingan atau perjanjian Linggarjati, ternyata Belanda masih tetap berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Dan hal tersebut dilakukan melalui serangan militer ke wilayah Indonesia yang dilakukan secara mendadak dan besar-besaran, yang disebut sebagai agresi militer Belanda. Nah, agresi militer Belanda yang dilakukan itu terjadi dua kali. Yang pertama, agresi militer Belanda pertama atau ke-1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran yang berbentuk federasi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertama ke wilayah Jawa dan Sumatera.
Yang kedua, agresi militer Belanda kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua ke ibu kota Indonesia yang berada di Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta dan akhirnya berhasil mengusir Belanda dari Yogyakarta. Agresi militer Belanda yang kedua mendapat protes dari berbagai wilayah dari dalam maupun luar negeri. Indonesia melaporkan agresi militer kedua kepada Dewan Keamanan PBB. Negara-negara lain kemudian mendesak agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Perjuangan diplomasi yang kedua dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu melalui Perjanjian Renville. Pada tanggal 11 Agustus 1947, PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 yang dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Isi perjanjian Renville tersebut adalah: yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Yang keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Perjuangan secara diplomasi yang ketiga yaitu melalui Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Moh Roem dan delegasi dari Belanda diwakili oleh Van Royen. Sehingga perjanjian ini disebut Perjanjian Roem-Royen. Isi perjanjian Roem-Royen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. Yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perjuangan diplomasi yang keempat yaitu melalui konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi meja bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Roem-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Oke anak-anak, untuk pembelajaran IPS materi bab 4 kita cukupkan sampai materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan kembali pembelajaran IPS bab 4 pada pertemuan berikutnya.
Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.